Baik, selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Bab 5, ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Ini ada gambar-gambar ya, orang-orang menari. Kita ke pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak atau kegiatan dasar menari itu adalah bergerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Jadi ada di dalam gerak itu mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Jadi yang pertama adalah ruang. Jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Menunjukkan gerak pada ruang pribadi secara berkelompok, setiap penari melakukan gerakan yang berbeda. Waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis atau gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan. Kalau kita berjalan menuju sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jaraknya dekat, maka waktunya lebih singkat. Tapi jika jaraknya jauh, waktunya lebih lama. Nah, jika jarak jauh ingin sama cepatnya dengan jarak yang dekat, maka gerakan yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak dekat. Jadi lebih cepat kita berjalannya kalau mau waktunya sama yang jaraknya dekat tadi. Nah, perbedaan cepat atau lambat gerak pada menari itu dinamakan dengan tempo. Cepat atau lambat gerak dalam menari. Nah, fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Yang ketiga, tenaga. Setiap kamu melakukan gerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi yang pertama, intensitas, yang kedua, aksen, yang ketiga, kualitas. Intensitas berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ya, atau banyaknya tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah. Nah, mari kita lihat gambarnya ini. Gambar 56. Penari dengan gerak melayang memerlukan waktu saat tumpuan dan melayang sampai turun ke lantai kembali. Yang gambar 57 menunjukkan gerak melompat ke atas panggung memerlukan tenaga yang lebih kuat untuk memberi kesan dan karakter gerak lebih dinamis. Demikian juga yang menjadi pijakan kaki penari. Nah, ini tenaganya lebih besar ini daripada yang ini ya. Terus gambar 58 menunjukkan gerak berdiri dengan gerakan tertahan ya, berhenti dia. Memberi kesan ringan sehingga tenaga yang digunakan lebih ringan juga ya. Ini menunjukkan gerak dengan menggunakan tenaga lebih besar karena dia bergerak. Kemudian ada mengangkat apa ini? Nah, ini penjelasan untuk ruang, waktu, dan tenaga. Bab 5. Nah, kalau kamu melakukan gerakan, coba kamu
amati gerakanmu itu membutuhkan tenaga yang lebih besar atau tidak, terus membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Nah, itu perlu kamu amati juga ya. Baik, itu saja untuk bab 5. Ini semua praktek semua, kamu tinggal mempraktekkan di rumah. Latihan 1, latihan 2 ya. Belajar melompat ya, berpindah tempat. Ya. Itu saja. Semoga bisa dimengerti dan saya akhiri, selamat pagi.